sahabat Siloam, apa kabar? Bersama saya Anja Akmal Saroni, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang radang lambung atau gastritis yang sering dicari oleh masyarakat di internet. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, apa itu radang lambung? Radang lambung adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga menyebabkan dinding lambung menjadi iritasi dan radang. Penyebabnya bisa karena memang ada kelainan organik, seperti akibat adanya infeksi bakteri H. pylori, maupun bukan karena kelainan organik. Kita menyebutnya kelainan fungsional. Jadi secara organ tidak ada kelainan, tapi produksi asam lambung yang berlebihan. Seringnya karena faktor psikis, baik disadari maupun tidak disadari. Kalau dari segi waktu, kita bisa membagi radang lambung menjadi akut dan kronis. Dikatakan akut bila gejala yang dirasakan berlangsung kurang dari 14 hari, dan dikatakan kronik bila gejala telah berlangsung lebih dari 30 hari. Kalau diantaranya kita sebut dengan gastritis persisten. Pertanyaan kedua, apa saja tanda dan gejala radang lambung? Setiap orang memiliki tanda dan gejala yang bervariasi. Tapi gejala yang paling sering ditemukan biasanya nyeri di ulu hati, rasa panas di dada, mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. Pertanyaan ketiga, jenis radang lambung. Seperti yang sudah kita sebutkan, radang lambung terbagi menjadi radang lambung akut dan kronik. Radang lambung akut merupakan kondisi peradangan yang berlangsung sementara, biasanya karena konsumsi alkohol, merokok, stres, dan juga mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi seperti aspirin. Sedangkan radang lambung kronik terjadi secara progresif dan menahun, sehingga dapat menyebabkan lapisan dinding menipis hingga berlubang. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh adanya bakteri H. pylori. Pertanyaan keempat, radang lambung kronis bisa berakibat komplikasi. Pengobatan yang tidak optimal dapat menyebabkan lapisan lambung menipis hingga terjadinya tukak lambung. Komplikasi yang dikhawatirkan adalah terjadinya radang lambung dan perforasi atau lubang pada lambung. Perdarahan pada lambung umumnya ditandai dengan adanya BAB hitam, muntah hitam. Kondisi ini terkadang butuh intervensi medis seperti tindakan EGD atau kita sebut dengan esophagogastroduodenoskopi. Sedangkan pada perforasi lambung, karena adanya lubang dan menyebabkan isi dari lambung ini keluar dari tempatnya, makanya harus ditangani secara pembedahan. Tidak bisa lagi hanya dengan obat-obatan. Risiko ini juga membuat risiko kanker juga meningkat pada penderita radang lambung yang kronis. Pertanyaan terakhir, metode pengobatan dan pencegahan radang lambung. Terdapat berbagai macam metode yang bisa diberikan untuk mengobati kondisi ini, seperti pemberian obat dalam bentuk sirup, tablet, hingga injeksi. Tindakan EGD atau esophagogastroduodenoskopi juga bermanfaat dalam pengobatan radang lambung. Tentu, tidak semua kondisi radang lambung harus dilakukan tindakan EGD. Akan ada kriteria yang menjadi acuan kapan sebaiknya penderita asam lambung menjalani tindakan EGD. Ini adalah alat endoskopi saluran cerna. Alat ini untuk mendiagnostik saluran cerna bagian atas dengan nama pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Di layar ini nanti kita bisa melihat kondisi dari kerongkongan, lambung, sampai dengan sebagian usus halus. Karena penyebabnya adalah peningkatan produksi asam lambung yang berlebih, maka hindari berbagai hal pemicunya seperti mengkonsumsi kopi atau makanan yang pedas dan asam. Manage stres juga penting karena ini sering jadi penyebab radang lambung fungsional. Bakteri H. pylori yang menyebar melalui air liur, kotoran gigi, dan feses juga dapat menjadi pemicunya. Penting bagi kita untuk selalu menjaga personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Radang lambung ini tricky, pengobatannya pun sebenarnya individualistik, tidak sama pada setiap orang. Bila intensitas keluhan semakin berat atau frekuensi keluhan semakin sering, jangan tunda lagi untuk memeriksakan diri. Sekian penjelasan saya tentang radang lambung atau gastritis. Bila ada keluhan, segera kunjungi Siloam Hospital terdekat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ke YouTube Siloam Hospital. Saya Anja Akmal Saroni, salam sehat.